Anak nelayan menuju muara mencari ikan dengan perahu. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nercia Zalda, kelas 12 jurusan Tata Boga. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya saya di sini pendengaran adalah sekursi ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar lebih dalam soal museum, lebih tepatnya Museum Seni Rupa dan Keramik. Yuk, cari tahu bareng aku. Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat itu dimanfaatkan oleh tentara KNIL dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Tahun 1967 sampai dengan 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor Wali Kota Jakarta Barat dan tahun 1976 diresmikan oleh Presiden saat itu Soeharto sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Pada 1990, bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Lukisan-lukisan yang ada di museum ini dikelompokkan berdasarkan periode pembuatannya dan ditempatkan dalam ruangan-ruangan yang berbeda. Seni lukis wayang kamasan adalah salah satu kebudayaan atau kesenian yang dimiliki Indonesia. Kesenian ini berasal dari kabupaten terkecil di Pulau Bali, yaitu Klungkung. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis Hindia Belanda beretnis Arab Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia. Rakyat dari Bali Kaca, lukisan kaca tradisional sebagai pesan bertema keagamaan dan gambaran tentang kesucian. Kapal karam berserta muatannya diabadikan dalam museum untuk menjaga kelestarian sumber daya maritim. Kapal karam akibat berbagai hal diantaranya menabrak karang, rusak, terkena badai, atau dibajak perompak saat dalam perjalanan dagangannya. Tembikar adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Tembikar di sini dari berbagai daerah, contohnya Manado, Jakarta, Bandung, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Jadi, setelah kita berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, kita dapat mengetahui jenis-jenis seni rupa dan juga dapat mengenali atau dapat menjelaskan tentang seni rupa dan keramik. Salah satu fungsi karya seni dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sarana untuk penunjang kehidupan.